Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Tegar Hidayat dengan NIM 2010 dari Fakultas UIN Raden Fatah Palembang, jurusan Prodi Tarbiyah dan Keguruan Madrasah Ibtidaiyah. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Alhiwana MPDI selaku dosen pembimbing mata kuliah pembelajaran tematik. Oke, langsung masuk ke pembelajaran. Halo anak-anak semuanya, berjumpa lagi kembali bersama saya. Di sini kita akan belajar lagi bersama, yaitu mengenai hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Sambungan dari materi-materi sebelumnya yang pernah kita pelajari. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran tersebut, Bapak mau tanya nih, apakah semuanya semangat belajar pada hari ini? Semoga saja kita tetap diberikan kesehatan dan kemudahan agar kita bisa belajar dengan semangat. Oke, sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa bersama-sama supaya pembelajaran kita pada kali ini bisa menjadi lebih bermakna dan bisa menjadi bermanfaat untuk kita ke depannya. Oke anak-anak, langsung saja kita mulai bersama. Ayo, angkat tangannya ke atas, kita berdoa bersama. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zighni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa tersebut adalah pembukaan bagi kita semua, agar supaya pembelajaran kali ini kita bisa bermanfaat untuk semuanya dan kedepannya. Oke anak-anak, langsung saja kita mulai. Hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Nah, di sini hidup bersih itu anak-anak tidak hanya di dalam rumah dan di sekolah saja, tetapi kita yang ada di dalam pembelajaran ini semuanya harus hidup bersih dan sehat, baik di tempat di rumahnya maupun juga di tempat bermain. Nah, coba anak-anak perhatikan pada gambar kali ini. Ada seseorang, ada juga beberapa anak yang sedang bergotong royong atau bekerja sama dalam membersihkan halaman bermainnya. Yang pertama, ada soal yang telah diberikan mengenai gambar yang telah diterapkan. Yang pertama yaitu kegiatan apa yang dilakukan Dayu dan teman-temannya. Yang kedua, menurut anak-anak, mengapa mereka perlu melakukan kegiatan itu. Dan yang ketiga, apakah kamu setuju dengan kegiatan yang mereka lakukan? Nah, di sini anak-anak, jadi Bapak terangkan dulu.
Di dalam gambar ini ada beberapa anak-anak yang sedang bergotong royong bekerja sama untuk membersihkan halamannya supaya tempat bermainnya, tempat halamannya itu menjadi bersih dan sehat, dan semua teman-temannya menjadi semangat dalam bermain, berkreasi bersama teman-temannya. Setelah itu anak-anak menjawab pertanyaan Bapak yang telah sebutkan tadi sesuai dengan poin yang telah Bapak berikan atau nomor-nomor yang telah Bapak sebutkan. Oke, kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Nah, setelah tersebut Dayu dan teman-teman mendapatkan tugas dari sekolah. Mereka ditugaskan menggambar lingkungan dan benda-benda yang ada di sekitar. Dayu dan teman-teman sepakat mengerjakan bersama. Mereka menggambar di taman sekitar kompleks taman yang tidak jauh dari rumahnya Dayu. Nah, setelah tersebut mereka mengobrol tentang percakapan mengenai kesejahteraan tempat bermain. Yang salah satunya yang pertama. Oke, kita lanjut. Oke anak-anak, kita lanjut. Kita sebut saja yang perempuannya, anak perempuannya kita sebut dengan nama Ayu, dan sedangkan nama anak laki-lakinya kita sebut dengan Budi. Oke, jadi yang pertama si Ayu bertanya atau berkomunikasi bersama teman-temannya. Kita harus ikut menjaga tempat ini. Kebersihannya harus tetap kita jaga. Dan temannya si Budi menjawab, teman-teman, siapa yang akan membersihkan dan merawat tempat ini? Lanjut si Ayu menjawab lagi, tempat ini biasanya ada yang membersihkan. Itulah sebabnya tempat ini indah dan nyaman. Budi pun menjawab lagi, betul tuh, tempat ini juga terasa sejuk karena banyak pohon yang rindang. Kita lanjut. Nah, setelah mendengarkan percakapan teks tersebut, ada PR pada anak-anak murid untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dituliskan di sini. Seperti contoh, Bapak kasih contoh ya. Soal pertama, apa isi percakapan Dayu dan teman-teman tersebut? Nah, isi dari percakapan Dayu dan teman-teman tersebut, menjelaskan tentang terasa nyaman dan bersihnya tempat bermain kita apabila kita membersihkan halaman rumah kita, halaman bermain kita. Nah, setelah bersih, nyaman, dan juga rapi, maka kita akan menjadi sehat dan tidak akan terkena penyakit. Itu contohnya dari pertama anak-anak, dan soal selanjutnya bisa anak-anak jawab ya. Seperti nomor 2, bagaimana suasana tempat bermain Dayu dan teman-teman. Nah, tadi kan kalau misalnya tempatnya dibersihkan, mungkin akan tempatnya menjadi nyaman dan enak. Dan juga seterusnya. Misal nomor 3, bagaimana pendapat tentang isi percakapan Dayu dan teman-teman. Nomor 4, apa yang harus dilakukan agar kebersihan taman terus terjaga. Dan yang nomor 5, apa pendapat anak-anak apabila tempat bermain jarang dibersihkan. Kebalikan dari kita, teman atau rajin membersihkan halaman rumah kita gitu. Oke, di sini ada beberapa puzzle untuk menyambungkan atau mencocokkan, menyamakan dari berbagai kata-kata yang telah ditetapkan. Seperti contoh, misalnya nih, yang pertama ada kata indah. Nah, kata indah ini artinya atau maknanya itu sama dengan bagus dipandang dengan mata atau enak dipandang dengan mata. Nah, kalau nyaman itu banyak cabang, ranting, dan daun. Dan ketiga,
Rindang itu mengartikan segar dan sejuk. Oke anak-anak, sini kita akan membaca. Oke. Nah, anak-anak perhatikan, Bapak akan membacakan teks yang telah dituliskan tersebut. Tempat bermainku yang bersih. Tempat bermain merupakan salah satu tempat yang kita butuhkan. Di sana kita bisa bermain dengan teman-teman. Tempat bermain juga bisa dijadikan tempat belajar dan rekreasi. Oleh sebab itu, kebersihannya pun harus kita jaga dengan baik. Tempat bermain yang bersih bebas dari sampah. Jika tempat bermain bersih, pengunjung akan sehat. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Oleh sebab itu, jika ingin sehat, kita harus menciptakan lingkungan yang bersih. Oke anak-anak. Nah, di sini kita akan mengamati bagaimana sih ciri-ciri tempat bermain itu yang bersih, yang sehat dan nyaman. Setelah anak-anak mengetahui misalnya contoh tempat yang aman dan bersih itu seperti tidak adanya sampah yang berserakan di halaman tempat bermain, maupun juga tidak ada dedaunan pohon yang jatuh di sekitar halaman bermain. Oke anak-anak, itu anak-anak tuliskan nanti di kotak jawaban yang telah diberikan dari tugas tersebut, atau yang telah diberikan dari soal yang ada di gambar tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita akan lanjut belajar tentang kubus yang tersusun dari beberapa bangun ruang. Oke anak-anak. Nah, seperti yang ada di gambar, ada contoh satu kubus yang mempunyai 12 ruas garis, yaitu A, B, B dan C, C dan D, A dan D, E dan F, F dan G, G dan H, E dan H, A dan E, B dan F, C dan G, dan D dan. Oke anak-anak, setelah anak-anak mengetahui tentang beberapa ruas garis yang telah Bapak sebutkan tadi, semoga anak-anak bisa mengetahuinya, dan semua pembelajaran kita kali ini semoga bisa bermanfaat dan bisa digunakan nanti ke depannya. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama supaya pelajaran kita biar lebih semangat, biar lebih berguna untuk kedepannya. Oke, angkat tangannya ke atas, kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Oke anak-anak, semoga pelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan kedepannya. Sampai berjumpa ke depannya, dan apabila Bapak ada salah kata,
Dan kepada Allah Bapak mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kembali lagi ke pertemuan minggu selanjutnya. Oke, dadah.